Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Erni. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga tetap semangat dan semoga kalian sehat selalu. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang menelaah unsur struktur dan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Apabila ada materi atau hal yang kurang dimengerti, Bunda harapkan kalian buka kembali materi di buku paket. Prinsip belajar pada hari ini adalah jangan pernah membiarkan sesuatu yang belum diketahui untuk tidak diketahui sama sekali. Teruslah belajar dan cari sampai kalian betul-betul mengerti. Bunda akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu 4.3, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya, secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Di sini, Bunda akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Contoh, dengan kondisi kita yang sekarang ini di tengah situasi pandemi COVID-19, pemerintah mempunyai gagasan, pikiran, bahkan arahan yang disampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan seperti social distancing, cuci tangan, memakai masker, dan bahkan kalian belajar dari rumah. Semua itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lah anak-anak, itu adalah contoh salah satu menuangkan gagasan, pikiran, bahkan arahan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini sesuai dengan kompetensi dasar di atas yaitu 1. Menentukan langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Menyusun kerangka pidato persuasif. Dan yang ketiga, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato persuasif. Pelajaran selanjutnya yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama tadi yaitu siswa dapat menentukan atau menyusun langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Yang pertama yaitu menentukan tema pidato. Tentunya kalian masih ingat ya, apa itu tema? Tema di sini adalah pokok permasalahan yang mendasari dari pidato tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mendaftar pokok-pokok pidato. Pokok-pokok pidato tersebut dari hal-hal atau pokok-pokok isi pidato yang menjelaskan atau mendukung tema dari yang dipilih. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan tujuan pidato berisi pembuka untuk masuk pada isi pidato. Yang keempat yaitu menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir yaitu menyusun kerangka pidato menjadi naskah pidato. Inilah 5 langkah dalam menyusun langkah-langkah pidato persuasif. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun kerangka pidato. Anak-anak masih ingat kan tentang manfaat dari kerangka pidato. Manfaatnya yaitu untuk mempermudah penulis dalam menyusun pidato tersebut. Apa saja yang tercantum pada pidato tersebut? Yaitu yang pertama yaitu tema. Tema itu harus ditentukan, wajib. Karena tema itu yang menjiwai atau yang menjadi dasar dari pidato tersebut.
Adapun kerangka dari pidato yang tertera di layar ini yaitu berdasarkan dari struktur teks pidato persuasif. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan berisi apa saja? 1. Salam pembuka. Yang kedua yaitu sapaan. Yang ketiga adalah ajakan bersyukur. Yang keempat ucapan terima kasih. Dan yang terakhir yaitu tujuan pidato. Yang kedua yaitu isi. Isi pertama kalau dilihat dari temanya yang dituliskan kebersihan lingkungan sekolah, isinya yaitu harus mendukung dari tema tersebut. Yang pertama yaitu kebersihan lingkungan sekolah perlu dijaga. Yang kedua, dampak lingkungan positif yang bersih. Yang ketiga, tindakan untuk menciptakan lingkungan bersih. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup berisi simpulan, harapan atau saran, permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Anak-anak, Bunda harapkan untuk penjelasan menyusun kerangka pidato tersebut bisa dipahami, karena pada dasarnya untuk menuliskan kerangka pidato pertama yaitu kita sekali lagi menentukan tema. Yang kedua, sesuai dengan struktur teks pidato persuasif, kita mengacu pada struktur teksnya ya, yaitu pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang terakhir ada penutup. Bunda harapkan kalian bisa memahami materi tentang menyusun kerangka pidato, dan setelah ini ada hal yaitu materi selanjutnya yaitu menyusun kerangka pidato persuasif. Di sini Ibu tampilkan sebuah contoh sederhana. Ya. Contoh pertama yaitu ada contoh dari pidato, salah satunya di sini sudah tertera di layar ya anak-anak ya, saya bacakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaannya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam acara ini. Teman-teman yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita ini. Lingkungan sekolah yang bersih akan banyak membawa dampak positif. Terciptanya lingkungan sekolah yang bersih akan enak dipandang mata. Selain itu, lingkungan menjadi sehat, kita nyaman belajar. Banyak tindakan yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah kita tetap bersih. Kita melakukan kerja bakti secara rutin, membuang sampah pada tempat sampah. Saya yakin kita semua warga sekolah mau dan mampu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Lingkungan sekolah kita akan menjadi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Teman-teman yang saya kasihi, kebersihan adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman mulai minggu depan, mari kita rutin mengadakan kerja bakti di lingkungan sekolah. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Demikian pidato singkat saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, itulah contoh pengembangan dari kerangka menjadi sebuah naskah pidato persuasif. Perlu diingat, di situ berhubung kita di sini membahas tentang pidato persuasif, di situ ada kalimat ajakan pada paragraf yang terakhir itu, ya, ada kalimat ajakan. Kemudian penugasan untuk hari ini yaitu 1. Buatlah kerangka pidato persuasif dengan tema pandemi COVID-19. Untuk penugasan kali ini fokus di nomor 1. Fokus di nomor 1. Buatlah kerangka pidato persuasif dengan tema pandemi COVID-19 untuk pertemuan hari ini. Pertemuan minggu depan
kalian mengembangkan kerangka pidato yang kamu buat menjadi sebuah naskah pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sekali lagi, kalian disuruh untuk mengembangkan kerangka pidato yang kamu buat ya, dengan perhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Mohon maaf, yang ketiga ada perubahan, yaitu mengirimkan tugas ke ke Google Form yang sudah dikirimkan link dari Bunda, dan di situ tertulis 6 Agustus ya. Jadi itu diubah paling lambat nanti, untuk waktunya nanti Bunda langsung menghubungi di grup WA kalian, penugasan kalian masing-masing ya. Untuk itu tertulis 6 Agustus 2020 itu diralat. Jadi nanti untuk penentuan waktunya Bunda akan menjelaskan atau mengirimkan lagi ketentuan dari waktu pengumpulan tugasnya. Sementara tugas ditulis secara tertulis, nanti setelah secara tertulis Bunda ingin kalian praktikkan secara lisan dengan tanpa istilahnya menggunakan teks boleh dan tidak menggunakan teks juga boleh. Terima kasih. Sudah ya Bunda, sudah ya. Saya harapkan kalian bisa memahami materi hari ini. Saya harapkan kalian terus menjaga kesehatan di rumah, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Jangan pernah bermalas-malasan di rumah, tetap belajar dengan tekun dan hadapi situasi ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita dan kebahagiaan supaya imun kalian tetap terjaga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.